lagi. Nah, siapa mereka? Saya akan kenalkan ya. Yang pertama, itu Aji, senyum-senyum ya. Kelihatan masih ini ya, capek sekali, pasti baru mendarat ini ya. Oke, tapi tetap fresh karena semangat muda, betul tuh Aji ya? Kak Dwi, silakan duduk. Iya. Iya. Dan yang di sebelahnya Tuh Haji Raymantra ini juga sudah tidak asing lagi. Beliau adalah, kalau yang kenal, ramerame.co.id, ada yang tahu ya, pasti sudah tidak asing lagi ya. Ini adalah kita kenal sebagai platform yang menjadi media informasi, kemudian media komunikasi juga yang betul ya. Oke, saya akan bacakan CV-nya. Ini dia. Sorry. Nah, saya akan bacakan dari sebelah situ mungkin ya, dari Kak Dwi dulu. Oke, dari Kak Dwi. Nama lengkapnya adalah Ana Agung Dwi Arsana, tempat tanggal lahir di Denpasar, 4 November tahun 89. Nah, beliau tentunya ini salah tulis di sini. Kenapa? Ini jebakan buat saya. Perempuan ternyata beliau adalah sosok laki-laki yang kreatif sekali. Tepuk tangan dong. Ya. Belum menikah teman-teman ya. Ini perlu digarisbawahi, belum menikah. Kemudian kewarganegaraan tentu Indonesia, beralamat di Jalan Tukar Pakarisan, Panjer, Denpasar. Ini beliau jurusan sistem komputer ya di ITB Istiqomah Bali. Kemudian juga melanjutkan pendidikan di jurusan teknik elektroprodi teknik listrik. Tepuk tangan untuk Kak ini. Nah, kemudian di sebelahnya ada kakak dokter kita. Slide-nya, nah ini dia ya. Dr. Ketut Gede Budi Riyatna, CEO dan co-founder dari Medical. Oke, Medical ya. Jadi gimana beliau melahirkan platform ini? Beliau adalah Chief Eksekutif dari Officer atau CEO dan co-founder dari PT Medika Nusantara Gumilang atau Medical. Kemudian pendidikan beliau terakhir di S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kemudian riwayat karir pendidikan tentunya beliau adalah orang profesional dalam bidangnya, begitu. Kemudian sangat aktif dalam berorganisasi dan juga menjadi speaker di berbagai acara tentunya ya. Dan hari ini beliau khusus hadir ini dari Jakarta ke Bali, khusus hadir untuk bertemu dengan kawan-kawan dan berbagi informasi terkait dengan medical ya. Oke, dan yang satu lagi nih, di sebelah Haji Raymantra itu ada Kak Igusti Putu Bayu Susila. Nah itu ya, foto dan aslinya masih tampak sangat muda, walaupun beliau mengaku bahwa saya udah gak muda lagi, tapi ternyata sama ya, beli Putu juga masih muda, luar biasa ya. Ya, Igusti Putu Bayu Susila, founder dan CEO dari ramerame.co.id, kelahiran Tabanan 27 Oktober tahun 83. Kemudian beliau beralamat di Jalan Surabi nomor 5 Denpasar, Bali. Sekarang beliau sebagai Direktur PT Kertimas Bali Tour and Travel, kemudian Direktur PT Energi Alam Petroleum Gas 2017 sampai dari sekarang, dan owner berbagai perusahaan tentunya, dan aktif dalam berbagai aktivitas speaker sebagai seorang narasumber tentunya ya. Ini banyak banget tadi dari dari moderatornya, dia banyak banget juga tadi ngomong. Sebenarnya sih nggak ada yang luar biasa, cuman biasa di luar aja. Jadi kenal ya. Kayak sekarang kita keluar lagi, saya kenal sama anak muda yang hebat. Harus banyak di luar. Kalau nggak banyak di luar, nanti kalau ada yang bener hadiahnya bisa nginep nggak cerita. Serius ini nggak bercanda ini ya. Oke, langsung ada yang ngajak tangan. Ya, kira-kira 1, 2, ya boleh berdua. Silakan berdiri dua-duanya, silakan. Berdiri, di sana ada mic di sebelah kiri dan kanannya. Nanti ini jurinya ketiganya ini loh, bukan saya jurinya loh. Patungan, kira-kira seperti itu. Sebelum saya jelaskan lebih jauh ramerame.co.id ini, dari mana sih awalnya ide pemikiran kita membuat ramerame.co.id? Oh, gampang. Ternyata beliau ini lucu banget, jadi wajib tahu teman-teman bahwa ternyata untuk menciptakan sebuah konten yang asik itu memang dari orang yang asik. Nah itu, jadi kita harus jadi pribadi yang asik dulu dan bisa ngeblend sehingga ide-ide cerdas itu muncul. Nah tanpa berpanjang kata lagi nih, langsung aja ya kita kasih kesempatan untuk Kak Dwi, silahkan. Baik, selamat pagi ya, menjelang siang untuk semua yang hadir di ruangan ini. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Ana Agung Dwi Arsana, tapi
kalau di dunia internet itu saya dikenal dengan nama Dwi Hasanah disambung. Padahal sebenarnya pisah gitu. Jadi kalau setiap ngikutin acara selalu Dwi Hasanah disambung. Jadi saya akan membawakan apa ya? Mungkin bukan materi, tapi saya akan menceritakan apa yang saya alami. Jadi saya sharing kepada yang hadir di sini ya. Berbisnis dalam YouTube. Mungkin bisa berbisnis dalam YouTube atau berbisnis di YouTube. YouTube, siapa sih yang nggak kenal YouTube sekarang gitu ya? Jadi kita ada berita di TV kelewatan, buka YouTube, tinggal ketik nama beritanya, udah muncul gitu ya. Kalau masalah kita searching di YouTube ya, saya ingat dulu waktu beberapa tahun lalu saya penggemar wayang cengblong gitu ya, harus beli CD untuk bisa nonton seri terbarunya. Sekarang si dalangnya sudah punya channel YouTube sendiri. Jadi kita tinggal buka YouTube aja udah bisa sepuasnya mutar cerita-ceritanya gitu ya, nggak usah beli CD lagi gitu. Nah, kalau di gambar di depan ada yang familiar ya, subscriber. Wah, kalau udah yang punya YouTube, subscribermu berapa sih? Dan viewer, videoku sudah ditonton sekian ribu nih gitu ya. Dan paling penting adalah Google AdSense. Ya, ada ya. Ada yang sudah bermain Google AdSense di YouTube mungkin? Wah, ada 1, 2, 3 banyak gitu ya. Jadi saya sendiri juga mengenal Google AdSense untuk YouTube. Itu adalah sebuah apa ya? Kalau saya bilang itu login terpisah ya. YouTube sebenarnya bisa menghasilkan uang. Saya pun tahunya baru-baru ini. Jadi main YouTube udah lama untuk sekedar hobi. Jadi alasan saya bermain YouTube sebenarnya simpel. Saya ingin pamer. Saya ingin pamer. Alasan sederhana. Karena apa? Saya membuat sesuatu, saya melakukan sesuatu, terus saya videoin. Nah ini kalau pamernya ke teman-teman gimana? Dengan ada YouTube kan simpel. Kita tinggal copy link, tonton kan video saya. Jadi teman-teman saya tahu, oh kamu buat ini toh, kamu buat ini toh. Nah itu kan salah satu pamer gitu ya. Nah ini saya sekarang pamer lagi. Ini channel YouTube saya. Jadi video terakhir itu memperbaiki PlayStation. Nah, saya sebenarnya juga dulu servis keliling ya. Jadi saya melakukan servis door to door gitu. Dan memperbaiki peralatan elektronika, dan juga sekarang saya membuat peralatan elektronika. Jadi di channel YouTube saya banyak agak-agak SMI gitu. Jadi yang lewatin berapa polisi, ini polisinya noleh semua. Oh, ada suaranya itu. Itu nggak ada suaranya. Kita lewat, tapi sayangnya pada saat balik, wah itu ditangkap. Ini ada kaitannya nanti dengan yang saya bahas, berbisnis di dalam YouTube. Saya next saja. Nah, awal-awal channel YouTube saya itu tentang tutorial. Itu muncul dari kecil, apaan? Nggak tahu macam-macam kan gitu kan. Tapi saya buat se-happy mungkin gitu ya, biar orang-orang nggak tahu, videonya udah habis. Tadi apa yang dibilang? Tapi mereka senyum setelah nonton video itu gitu ya. Ada sesuatu yang sulit itu kalau kita bawakan secara senang, walaupun nggak masuk gitu. Ya, walaupun nggak masuk, setidaknya, itu namanya komponen ini adalah dari 100% adalah 10-20% ilmu baru yang ditangkap dengan kesenangan itu gitu ya. Jadi awal mulanya saya dari tutorial. Subscriber saya di awal itu saya mulai dari tahun 2009 ya. 2009 sudah bermain YouTube. Itu nggak ada perkembangan karena saya ngeband, saya jalan-jalan ke pantai Mortasari videoin. Istilahnya YouTube saya gunakan untuk catatan pribadi saya aja. Terus hobi elektronika saya videokan seperti yang saya katakan tadi. Memperbaiki charger laptop saya videokan. Alasannya simpel aja, biar saya ingat kalau kerusakan ini ternyata ini harus diganti. Nah, video itu hebat ya menurut saya, karena dia visual, ada gambar, ada kata-kata. Sedangkan zaman dulu kita ngeblogger ganti komponen ini maksudnya apa ganti komponen ini? Kan kita lihat, tapi kalau sudah visual ini harus diganti. Jadi kita kalau bandingkan dengan apa yang kita bawa, ini mirip nih, berarti ini yang digantikan gitu kan. Video itu hebat sekali menurut saya. Nah, selain membuat video tutorial, sebelum itu ada cerita menarik tentang saya memperbaiki itu. Awalnya saya memperbaiki charger laptop. Charger laptop saya males beli, mahal gitu ya, perbaikin aja, videoin, terus saya upload ke YouTube.
minggu depannya charger laptop datang. Halo, ini Dwi Arsana ya? Saya mau perbaiki charger laptop. Itu mulai ada unsur bisnisnya. Oh ya, silakan Bu. Saya di Tukat Yahaya. Tukat Yahaya itu Jakarta mana? Ini saya mulai heran. Jakarta mana? Saya di Denpasar Baru. Oh, kok jauh sekali ya? Boleh nggak saya kirim? Ini mulai bisnis. Jadi selama berbulan-bulan pada saat itu saya charger laptop aja saya perbaiki. Dikirim. Itu saya pernah nanyain. Ini kenapa nggak diservis di sana? Nggak ada yang bisa. Ini udah mulai bisnis. Padahal saya cuma iseng aja. Gitu. Jadi selain servis, saya juga membuat peralatan-peralatan elektronika, peralatan IoT, menghidupkan lampu dengan SMS seperti tadi ya, menghidupkan lampu dengan bicara gitu ya, sepeda motor dengan bicara, ada macam-macam. Jadi kalau kalian lihat kalau dilihat di depan ada Dwi Arsana dan ada PCBWay.com. Ya, PCBWay.com itu sponsor kita. Jadi kita desain sendiri, kita bisa desain sendiri sirkuit motherboard itu istilahnya. Desain ini kita kirim ke pabrik, mereka cetak, kita assembly di Bali. YouTube, kita nggak ada bayar sedikit pun menggunakan YouTube. Teman-teman pasti kalau sudah punya Gmail, buka YouTube pasti akunnya langsung nyantol gitu ya. Ada beberapa orang yang menggunakan YouTube, ada juga segelintir orang yang bermain YouTube. Jadi menggunakan sekedar menonton, mencari informasi. Ada yang bermain di sana. Bermain itu memanfaatkan YouTube ini sebagai televisi mereka pribadi gitu ya. Mereka mempublish apa yang mereka buat, mereka tidak membayar untuk mengiklankan hal tersebut, dan orang-orang lainnya itu mencari, mungkin aja nyantol. Misalkan saya membuat boneka, ada orang mencari tutorial membuat boneka. Nah, ketemulah si A ini. Akhirnya si A ini dihubungi. Nah, seperti itu ya. Manfaatnya itu banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu screenshot di mana saya memperbaiki charger laptop tadi ya. Tapi dengan style. Saya suka editing video. Jadi ini ada dua Dwi Arsana nih. Di dua Dwi Arsana, tolong dong ambilin itu. Si Dwi Arsana lagi satu. Ini. Kalau saya buat servis charger laptopnya monoton gitu ya. Jadi teman-teman kalau ini meledak ya ganti aja ini, tolong. Monoton seperti itu. Mungkin orang yang nonton, aduh terlalu berat nih bahannya. Tapi kalau kita bawakan dengan lucu seperti ini, mungkin ini kejutan apa lagi di selanjutnya kan gitu. Diikutin terus sampai akhir. Akhirnya video habis dan mereka, oh ternyata begitu memperbaiki charger seperti itu. Nah, ini lagi salah satu thumbnail bikin Iron Man. Kalau berbisnis di YouTube itu thumbnailnya kadang-kadang aneh-aneh. Thumbnailnya menarik ya. Begitu kita klik, oh ternyata berita gitu. Berita liputan 6 gitu ya. Thumbnailnya udah aneh-aneh gitu. Banyak sekali. Nah, sama itu saya terapkan juga dalam berbisnis di YouTube. Untuk apa? Untuk menggait viewer. Misalkan ini, bikin Iron Man. Saya nggak bikin Iron Man. Jadi saya nge-print sebuah file 3D. Saya ada file 3D-nya gitu ya. Dengan menggunakan printer 3D kita bisa mencetak apapun, patung apapun gitu ya. Jadi ini ceritanya 3D printer kita dapat sponsor. Dulu 5 tahun lalu saya iseng membeli 3D printer untuk keperluan bengkel saya. Jadi saya buat sebuah produk elektronika. Casingnya saya nggak bisa buat nih. Oh ternyata ada teknologi 3D printer, saya beli dah. Jadi saya buat desainnya, saya cetak. Akhirnya saya punya casing untuk produk saya. Nah, video itu diliriklah oleh pabrik-pabrik 3D printer. Secara nggak sengaja, sekarang 10 ada 3D printer di toko. Itu pernah suatu ketika, 1 bulan itu 3 printer datang, tolong dong buatin preview printer kita, nanti kita kasih gratis deh. Ini kalau nggak salah satu 3D printernya harganya 10 juta. Kita dapat hampir 10 printer sekarang gitu ya. Boleh tepuk tangan? Manfaat YouTube itu banyak sekali. Saya akan tunjukin lagi ya. Nah ini, kalau saya menunjukkan foto seperti ini, mungkin orang bakalan, waduh ini apa ya? Ini apa? Komponen itu maksudnya gimana? Tapi kalau kita bawakan secara happy gitu ya, senang-senang gitu, walaupun nama komponen kita nggak seret, apa namanya saya nggak mau tahu itu, tapi setidaknya misalkan TV nggak ada gambar. Sekarang TV udah LED, LCD. Sering sekali saya ada bengkel TV saya nggak ada gambarnya, tapi
tapi ada suara. Nah, kalau kita buatkan video seperti ini, setidaknya orang awam itu tahu, oh ternyata TV yang nggak ada gambarnya itu, tapi ada suaranya, cuma rusak, lampunya mati. Soalnya sering kan saya ketemu dengan orang awam, ini layarnya rusak. Sebenarnya layarnya nggak rusak. Itu pengetahuan dasar yang harus kita ketahui dari video-video yang happy-happy saya bilang itu. Nah, ini foto adalah teman saya mengendarai kendaraan, salah satu kendaraan listrik kita. Jadi ada cerita lucu, kita buat iseng-iseng, karena nggak ada kerjaan, kita buat sepeda listrik, kita buat baterainya sendiri, sport welder sendiri, terus kita buatin videonya, gitu ya. Tiba-tiba kita ditelepon, halo, ini dari panitia Habibie Festival pada saat itu. Bisa nggak bawa kendaraannya nanti di acara Habibie Festival? Wah, ini kan seneng nih, kesempatan bagus, kita padahal iseng-iseng gitu ya. Terus saya tanya ke temannya, gimana nih? Oh, boleh. Nah, masalahnya muncul di sini. Sepeda yang kita buat itu udah kita potong-potong, kita lowain gitu loh. Oh iya. Waktunya ini lagi sebulan nih, akhirnya terciptalah sepeda listrik model chopper ini. Ini kita kerjain ngebut biar bisa dikirim aja ke Habibie Festival. Kita cuma iseng upload apa yang kita kerjain di YouTube. Akhirnya apa? Di Habibie Festival di Jakarta mengetahui kita yang ada di desa itu. Padahal kita nggak ada publikasi ke iklan gitu ya, kita nggak ada iklan. Padahal relax aja kita upload ke YouTube. Nah, ini saya akan play satu video. Kunci akan dilepas dulu, jadi nggak pakai kunci sama sekali. Welcome back, sir. Please tap your finger again to start the engine. Jadi sistem hidup, kelistrikan motor hidup, dan kita akan tap sekali lagi untuk start. Starting the engine. Halo Honda, start the engine. Starting the engine. Oh, itu perintah itu. Dan dia akan menyalakan mesin. Produk kami itu selalu kami tuliskan made in Bali. Wah, itu dijual udah ke luar Bali udah berapa unit. Jadi kalau di video awal itu ya, ada bapak saya lagi duduk ya. Ini mau buat apa ini? Nontonin tuh sampai akhir. Jadi saya buat sebuah produk yang menyalakan sepeda motor dengan sidik jari, yaitu simple aja. Jadi kalau sidik jarinya cocok, dia bakalan nyalain motornya. Itu adalah video sponsor. Jadi ceritanya ada produsen spare part di Cina email kita karena ngelihat video-video kita tentang servis, mungkin nih orangnya bisa gitu kan. Jadi di email, bisa nggak kamu buatin kita video yang unik gitu. Pilih dah beberapa produk kita di toko. Saya liatin, wah ini ada sidik jari. Saya mau ini, oh ya dikirimin langsung, gratis itu tanpa. Terus saya buatlah video menyalakan motor Ninja. Itu motor Ninja saya bongkar, saya instalasi dan buatin video. Cuma untuk si produsen Cina ini gitu. Tapi setelah video ini diupload, halo bang, saya pesen dong ininya sidik jarinya. Hah? Saya buat cuma satu gitu. Akhirnya buatlah kita yang banyak dan kita produksi sampai sekarang gitu ya. Awalnya iseng-iseng karena YouTube, akhirnya malah produksi. Dan ini juga perintah suara. Saya lihat ada menyalakan sesuatu dengan perintah suara. Bisa nggak buat menyalakan pompa air? Oh bisa. Oh ternyata dari video yang sederhana ini men-trigger ide-ide orang untuk membuat alat lain. Akhirnya mengorder alat yang lain. Apa yang diunggah menjadi tren. Pernah nggak teman-teman yang di sini cari YouTube cuma untuk sengaja mencari video tren gitu ya? Raffi Ahmad mobil kebakar. Ini kenapa nih bensinnya keluar apa gimana kan gitu? Cari di YouTube. Jadi sekarang saya upload tentang memperbaiki speaker JBL. Wah, besoknya JBL atau? Saya sekarang memperbaiki mini PC. Besoknya mini PC datang. Jadi ini maksudnya apa?
apa yang diupload jadi tren. Apa yang kita publish itu tergantung dari apa keinginan orang ya. Ada yang entertainment, ada yang teknologi, ada yang tiba-tiba HP-nya rusak kan. Searching di Google, HP kalau kecemplung air harus gimana? Masukkan ke beras gitu. Kan ada gitu kan? Kita pasti gitu. Saking internetnya, aduh centong pecah nih. Google. Yang paling simpel lah. Teman-teman mau beli HP, harga HP ini ya, itu pasti ya. Pasti semua orang pasti. Jadi ini ada satu video lagi ya. Kita tonton. Boleh tepuk tangan lagi untuk semua yang ada di sini. Ini adalah penggalan video di mana sebelum saya ditangkap polisi. Jadi enggak, ditangkap polisi itu enggak ada apa-apa ya, maksudnya polisinya baik. Jadi saya menguji kendaraan listrik ya, itu harus di pinggir. Saya disarankan untuk memakai helm. Ya, saya sudah memakai helm. Tapi memang sih nggak ada kacanya ya. Terus waktu pada saat itu spion nggak ada. Oh ya, baik Pak, memang saya lupa masang spion. Karena berkendara di jalan, apalagi kecepatan seperti itu harus ada spion gitu ya. Dan harus melengkapi hal yang lainnya. Nah, apa kaitannya dengan berbisnis di dalam YouTube? Ya. Jadi seperti tadi, saya mendapatkan sponsor, orang-orang mengetahui apa kegiatan saya sehingga saya memperbaiki ini, datang barang yang itu. Bahkan dikirim dari luar Bali. Nah, di stop polisi pas lagi testing. Satu video itu menghasilkan 12 juta rupiah. Ya. Jadi satu video itu aja udah bisa bikin saya makan setahun aman gitu. 12 juta, padahal kita iseng. Dan polisinya itu juga tiba-tiba datang gitu. Kita cuma mau ngetes berapa sih jarak tempuh kendaraan yang kita buat. Ternyata ada bonusnya polisi. Mungkin polisinya yang bikin populer ya. Jadi saya kuliah di Stikom Bali ya. Ada mata kuliah 1 SKS mempelajari tentang bagaimana internet. Jadi mungkin ada yang IT di sini, kita buat penggorengan. Apa hubungannya penggorengan dengan IT gitu ya? Kita disuruh nembak wifi. Nembak wifi maksudnya menembak wifi jarak jauh dengan menggunakan penggorengan sebagai reflektor. Ada juga kaleng, ada juga macam-macam ya, ada pipa paralon, dan itu diajarkan di kampus kita. Nah, saya berpikir, oh ya, banyak orang yang belum tahu ilmu ini gitu. Cuma yang kuliah di IT aja yang tahu ilmu ini. Akhirnya iseng saya buat video ini agar orang-orang awam itu yang tidak berkuliah IT tahu juga, oh ternyata ada teknologi seperti ini. Saya ambillah kaleng bekas USB WiFi, memang nyantol di PC saya, dan rumah saya dan bengkel jaraknya cukup jauh. Jadi saya praktekkan sambil saya videokan. Jadi video tersebut yang bermodalkan kaleng gratis 18 juta ternyata menghasilkan uang gitu ya. Ini apa ya, potensi. Jadi teman-teman yang menggunakan YouTube, mulailah bermain YouTube. Jadi teman-teman punya hobi masing-masing, bisa mencoba untuk mempublikasi
hobinya ya, agar lebih bermanfaat bagi kita, ya. Bermanfaat juga bagi orang lain. Jadi ini dia, jadi hal simpel yang kita pikir ini nggak mungkin bermanfaat lah bagi kita, tapi bermanfaat bagi orang. Karena banyaknya manfaat bagi orang, akhirnya jadi bermanfaatlah bagi kita. Nah, ini sponsor utama, tapi kita bisa membentuk masa depan kita sendiri dari awal. Jadi kita bisa membentuk pola kehidupan kita, mau jalannya seperti apa, fokus atau tidaknya. Saya sendiri fokus pamer di YouTube. Akhirnya ya seperti sekarang ini, saya tetap bisa upload di YouTube, orang mengetahui apa yang saya kerjakan, saya mendapatkan pendanaan dan segala macam. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.